Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinarti Indriya Jaya, mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Administrasi Niaga Program Studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dumping untuk memenuhi tes 3 mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, di sini istilah dumping sendiri adalah yang sering kita dengar, yaitu dalam perdagangan internasional. Dumping sendiri itu adalah isu yang paling serius di dalam dunia perdagangan internasional karena berhubungan dengan tindak kecurangan yang menyebabkan kerugian yang cukup besar. Sebenarnya apa sih dumping itu? Nah, kita mulai dari pengertian dumping. Pengertian dumping sendiri yaitu suatu kegiatan menjual barang atau menjual produk yang memasang harga yang sangat murah atau paling murah atau yang paling rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Nah, kegiatan dumping ini kerap kali dilakukan oleh pihak eksportir, di mana pihak eksportir yaitu menjual barang atau produk atau komoditasnya ke negara lain dengan harga yang lebih rendah, baik itu di pasar dalam negeri importir ataupun eksportir. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa berbagai negara yang tergabung dalam World Trade Organization atau WTO sudah menyetujui adanya perdagangan bebas. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa setiap hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional, baik itu dalam bentuk tarif ataupun non-tarif, harus bisa ditiadakan. Oleh karena itu, siap tidak siap atau mau tidak mau, setiap produsen harus menghadapi adanya persaingan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena perdagangan bebas akan berefek pada lebih mudahnya barang keluar masuk pada negara-negara yang sudah tergabung dalam WTO tersebut. Nah, ketatnya persaingan pasar seringkali menimbulkan kegiatan dumping yang memiliki isu di dalam dunia perdagangan internasional. Kegiatan dumping sendiri ini dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat karena bisa mengakibatkan kerugian pada industri dalam negeri yang menjadi tempat kegiatan penjualan kecurang tersebut. Dalam perjanjian yang disebut Agreement of Trade in Goods dan sudah disetujui oleh negara-negara anggota WTO, memang tidak ada larangan dalam kegiatan dumping ini. Namun, berbagai negara tersebut menyetujui untuk berusaha menanggulangi kegiatan dumping dengan cara mengaplikasikan bea cukai anti dumping atau BMAD. Nah, BMAD bisa diaplikasikan jika kegiatan dumping bisa memberikan dampak yang mampu merusak dan juga merugikan pasar produsen pesaing pada negara pengimpor. Selanjutnya ada tujuan dumping. Tujuan dumping itu memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, mencegah adanya penumpukan stok barang yang ada di pasar dalam negeri karena kelebihan produksi. Yang ketiga, melakukan monopoli pasar dengan cara melumpuhkan atau mematikan bisnis kompetitor lain dengan cara merusak pasar dengan memasang harga produk yang lebih murah. Apa sih keuntungan praktik dumping? Keuntungan praktik dumping itu yang satu, membantu krisis pangan negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan produk ataupun komoditas antar negara, ada kalanya sebuah negara memang mengalami krisis produksi atau komoditas tersebut, sehingga untuk bisa memenuhi ketersediaan produk dalam negeri harus dilakukan kegiatan impor. Namun di sisi lain, ada juga negara yang mengalami kelebihan produksi di suatu komoditas sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negaranya dan juga pasar luar negeri dalam kegiatan ekspor. Jadi, tidak selamanya penjual suatu komoditas ke pasar luar negeri dengan memasang harga yang lebih murah dianggap sebagai kegiatan yang negatif. Adanya perbedaan pasar antar setiap negara, importir dan eksportir mampu mempengaruhi harga jual komoditas yang lebih murah. Yang kedua yaitu memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Dalam memperluas dan meningkatkan pangsa pasar, harus diakui bahwa ada banyak sekali kompetitor di dalam sektor ekonomi. Terlebih lagi jika ruang lingkupnya sudah internasional. Hal ini
akan menyebabkan persaingan sangat ketat sehingga usaha dalam menjangkau dan memperluas pasar akan terasa makin susah. Yang ketiga ada menambah pendapatan devisa bagi negara eksportir. Perlu digarisbawahi bahwa pembayaran suatu produk di dalam perdagangan internasional dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Kegiatan dumping yang mampu meningkatkan pangsa pasar ini mampu meningkatkan pendapatan devisa ataupun mata uang asing yang didapatkan dari negara asal eksportir. Nah, ada pula kerugian praktik dumping ini. Kegiatan dumping ini mempunyai kerugian diantaranya: 1. Merusak tatanan harga produk sejenis. Rendahnya harga ekspor komoditas pada produk sejenis yang ada di dalam negeri importir bisa menimbulkan diskriminasi harga. Hal tersebut pastinya bisa menimbulkan kerugian untuk negara importir. Yang kedua, mematikan produsen kompetitor lain. Kegiatan dumping yang dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat berpotensi memiliki tujuan untuk mematikan bisnis kompetitor yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mereka lebih berharap dengan memasang harga yang lebih rendah dan dijual ke pasar internasional, mereka bisa mencari pangsa pasar tersebut. Yang ketiga, eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan. Kenyataannya, kerugian yang dari aktivitas dumping ini tidak hanya akan bisa dirasakan oleh produsen kompetitor yang akan pada negara importir saja, namun juga untuk pihak eksportir. Penjualan produk yang terlalu rendah justru akan membuat pihak eksportir tidak akan sanggup untuk menutup biaya produksi yang selama ini sudah dikeluarkan. Nah, ada pula contoh kasus negara yang melakukan praktik dumping. Dugaan praktik dumping ini pernah terjadi dalam perdagangan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Korea Selatan. Negara Korea Selatan mengklaim bahwa Indonesia sudah melakukan praktik dumping dalam hal penjualan produk kertasnya. Kasus dugaan dumping tersebut berawal dari produsen kertas asal Korea Selatan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kertas dalam negeri sehingga melakukan impor di negara Indonesia. Nah, produk kertas asal Indonesia ternyata lebih banyak digemari daripada produk dalam negeri karena kualitasnya lebih bagus dan harganya juga lebih murah. Oleh karena itu, Korea Selatan mengklaim Indonesia melakukan praktik dumping. Nah, untuk bisa menanggulanginya, maka saat itu Korea Selatan menerapkan tarif BMAD yang sangat mahal sehingga akan merugikan pihak eksportir dari Indonesia. Indonesia pun tidak tinggal diam dan melakukan pengajuan gugatan ke Mahkamah Internasional. Hasilnya Indonesia bisa memenangi gugatan tersebut. Nah, peraturan di Indonesia tentang praktik dumping. Pada dasarnya Indonesia sendiri memang sudah melarang praktik dumping. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Di Indonesia melarang praktik ini agar bisa menciptakan suatu persaingan yang lebih sehat dan adil. Pihak importir juga tidak boleh mempermainkan harga semaunya karena penetapan harga jual pada produk ekspor harus bisa disesuaikan dengan ketetapan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, larangan praktik dumping ini juga dilakukan agar bisa menjaga stabilitas harga produk sejenis baik itu di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun termasuk dalam sektor ekonomi, tapi kegiatan dumping ini dalam perdagangan internasional juga memiliki nuansa politis tertentu. Berbagai negara yang melakukan praktik curang ini biasanya ingin menguasai pangsa pasar luar negeri, mencapai target penjualan dan menghindari penimbunan suatu barang atau cuci gudang. Menurut mereka, menjual barang dengan harga lebih murah akan mampu memberikan keuntungan yang lebih banyak daripada hanya menimbun saja dan tidak bisa dijadikan uang. Kegiatan dumping ini adalah Jepang, Singapura, dan juga Cina. Tapi apapun alasan dilakukan praktik dumping dalam dunia perdagangan internasional, praktik ini bukanlah suatu tindakan yang dibenarkan
Karena selain bisa menyebarkan kerugian, dumping juga bisa merusak tatanan harga di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Dumping juga bisa memicu adanya persaingan yang tidak adil dan tidak sehat. Nah, mungkin langsung kesimpulan, yaitu demikian penjelasan tentang dumping. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa dumping adalah suatu kegiatan yang dianggap curang dalam dunia perdagangan internasional karena bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar pada negara importir. Walaupun ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari kegiatan ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kerugian dari praktek dumping ini lebih besar daripada keuntungannya. Jadi, jika Anda adalah seorang pembisnis, impor atau ekspor, cobalah lebih sehat dalam melakukan persaingan pasar, baik itu dalam pasar dalam negeri maupun pasar dalam luar negeri. Terapkan strategi manajemen yang baik itu manajemen pemasaran maupun manajemen keuangan. Nah, cukup sekian penjelasan dumping dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.